Nah, kalau tidak ada jalur loncat jabatan di sekarang ini, nah bagaimana dengan nasib-nasib dosen-dosen, terutama dosen-dosen yang produktif, yang semestinya dalam usia muda dia mungkin bisa menjadi seorang guru besar. Banyak informasi yang beredar di kalangan dosen yang menyatakan bahwa saat ini itu untuk loncat jabatan atau mau menjadi guru besar itu jauh lebih sulit, ya. Karena adanya regulasi-regulasi yang beredar saat ini yang kemudian membingungkan banyak dosen. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit sharing, oleh karena itu tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, baik video ini maupun video yang lain. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, biar nanti setiap video-video update dari saya, Bapak Ibu bisa mendapatkan duluan. Dan jika berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung saya melalui Super Thanks. Nah, pada video kali ini saya mencoba memfasilitasi teman-teman yang mungkin tidak ingin melihat video-video panjang dari hasil sosialisasi teman-teman di Kemendikbudristek, ya, melalui channel YouTube yang memakan waktu cukup lama, yang berjam-jam dan tidak ada yang 1 jam, di mana kemudian banyak yang berkomentar di kolom komentar YouTube saya maupun di DM Instagram saya yang secara pribadi mencoba untuk menghubungi saya melalui Instagram, melalui Facebook. Ya, kalau di Facebook saya tidak terlalu begitu aktif, Bapak Ibu. Yang lebih banyak itu di Instagram. Nah, silakan Bapak Ibu follow Instagram saya ataupun Facebook saya. Nah, jadi yang banyak ditanyakan itu adalah regulasi yang saat ini terjadi, terutama yang Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu yang mensyaratkan bahwa untuk menjadi guru besar itu cukup lama dan cukup sulit, dan kemudian tidak ada lagi skema yang namanya loncat jabatan. Nah, jadi informasi yang saya dapatkan berdasarkan dari kemudian juga dari YouTube yang saya lihat melalui narasumber-narasumber dari Kemendikbudristek, saat ini mereka itu sedang mengupayakan adanya revisi dari regulasi tersebut. Kenapa demikian? Disinyalir bahwa regulasi khususnya untuk Permen Pan RB itu ketika dibuat itu tidak melibatkan bagian akademisi. Sehingga yang terjadi itu adalah adanya aturan yang kemudian dibuat, yang beredar, yang merugikan dalam tanda kutip adalah kebanyakan dosen-dosen. Nah, saat ini itu yang lagi happening ya, yang lagi rame itu kan angka kredit integrasi. Saya kasih clue khusus untuk yang angka kredit integrasi. Nah, di dalam pengusulan angka kredit integrasi, Bapak Ibu sebaiknya melakukan 2 hal, yaitu pengajuan dan pengakuan. Kalau di dalam salah satu dari kedua ini yang Anda hanya cuma lakukan 1 saja, maka Bapak Ibu rugi. Ya, jadi diajukan dan dilakukan pengakuan. Ya, sebaiknya seperti itu. Nah, kemudian di dalam regulasi baru, khususnya itu tetap akan diwajibkan kewajiban khusus bagi yang sedang akan ke lektor kepala maupun yang ke guru besar. Itu tidak akan hilang, Bapak Ibu, ya. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar terkait dengan syarat khusus ini karena sudah sering kali saya bahas di dalam video-video saya. Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang lain apa saja syarat-syarat khusus untuk ke lektor kepala dan apa saja syarat-syarat khusus yang untuk ke guru besar. Nah, perbedaan antara regulasi lama dan regulasi baru, saya hanya akan membahas regulasi baru, terutama yang berkaitan dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Di mana kalau regulasi baru, ya kita menyebutnya regulasi baru aja ya, karena kan baru 1 tahun, yang belum 1 tahun lah, ya munculnya itu, di mana dalam proses pengajuan itu adalah pangkat golongan dulu baru jabatan. Ya, pangkat golongan dulu baru jabatan. Nah, pangkat golongan dulu baru jabatan itu seperti apa? Jadi pangkat golongan itu misalnya
Ada yang penata muda tingkat 1 itu khusus untuk asisten ahli golongan 3B gitu ya. Kemudian ada penata 3C, ada yang penata tingkat 1 itu yang 3D, kemudian ada pembina 4A, ada yang pembina tingkat 1 itu golongan 4B, kemudian ada yang pembina utama muda itu 4C, kemudian ada yang pembina utama madya itu 4D, dan ada yang pembina utama 4C. Itu yang disebut dengan pangkat dan golokan. Sedangkan kalau jenjang jabatan itu adalah asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, maupun guru besar. Jadi di dalam aturan tersebut itu mengungkapkan bahwa dalam pengajuannya itu harus pangkat dan golongan dulu, baru jabatan. Nah, lalu bagaimana skemanya kalau saya misalnya mau ke guru besar? Nah, contohnya seperti ini ya. Jikalau Bapak Ibu punya angka kredit, nilainya itu adalah 700, kemudian pangkat golongannya itu adalah lektor kepala 4A, pembina 4A, tetapi nilai kumnya itu adalah 700, maka yang bersangkutan itu tidak bisa langsung ke guru besar. Kalau untuk pengajuan berikutnya, meskipun nilai kumnya bisa sampai ke guru besar, ya, karena posisi saat ini, misalnya saya saat ini 2024 itu adalah nilai kum saya itu adalah 700, tetapi pangkat dan golongan saya itu adalah pembina, ya, pembina 4A, lektor kepala pembina 4A. Maka untuk bisa ke guru besar, saya tidak bisa. Saya harus ke 4B dulu per 2 tahun. Kemudian harus ke 4C dulu, baru saya bisa ke guru besar. Karena skemanya itu adalah harus disetarakan dulu antara pangkat dan golongan dengan jenjang jabatan. Ya, kata kuncinya adalah pangkat dan golongan dulu, baru jabatan. Ya, jadi harus disetarakan dulu ini. Ya, harus disetarakan dulu, baru bisa ke guru besar. Nah, apakah itu tidak akan dilakukan revisi? Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini Kemendikbudristek itu sedang melakukan revisi. Khususnya ada 2 hal yang dicatatkan di situ, terutama dalam proses antara pangkat dan golongan serta jabatan, tuh ya. Kemudian yang seringkali banyak ditanyakan itu adalah apakah tidak ada lagi yang namanya skema loncat jabatan, ya, skema loncat jabatan. Nah, sebelum kita membahas yang skema loncat jabatan, saya kasih clue-nya dulu bahwa sekiranya mungkin pada saat pembuatan ya regulasi Permenpan RB nomor 1 itu tidak melibatkan akademisi, sehingga semestinya di dalam regulasi yang akan diedarkan ya, yang akan disebarkan berikutnya itu adalah nanti itu sudah akan terpisah antara dosen sama ASN yang ada di pemerintahan. Kenapa demikian? Karena kinerja dosen itu berbeda dengan kinerja yang ada ASN-ASN yang ada di pemerintahan. Nah, ASN-ASN yang ada di pemerintahan itu kan tidak ada skema pangkat seperti asisten ahli, lektor kepala ataupun guru besar. Nah, itu hanya cuma ada di skema di skema dosen, ya, semacam itu. Oleh karena itu yang sedang diperjuangkan dan kita sedang menunggu regulasi tersebut kapan akan diterbitkan. Tetapi bocorannya adalah saat ini Kemendikbudristek itu sedang mengupayakan hal tersebut biar nanti antara ASN dan dosen itu sudah terpisah. Nah, kembali ke hal yang paling sering ditanyakan ya, apakah tidak ada jalur loncat jabatan ya, tidak ada jalur loncat jabatan. Nah, kalau dulu itu kan ada jalur loncat jabatan. Nah, kalau tidak ada jalur loncat jabatan di sekarang ini, nah bagaimana dengan nasib-nasib dosen-dosen, terutama dosen-dosen yang produktif, yang semestinya dalam usia muda dia mungkin bisa menjadi seorang guru besar, ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, hal itu tetap difasilitasi, ya. Jadi skema loncat jabatan itu tetap ada, tetapi namanya berubah, ya. Berubah seperti apa? Berubahnya menjadi yang namanya skema promosi. Ya, nah di dalam skema promosi ini ada 3 skema yang ditawarkan. Ya, ada 3 skema yang ditawarkan. Skema apa saja? Jadi, contohnya adalah yang pertama, dosen muda yang berprestasi itu akan difasilitasi ke jalur promosi.
Nah, dosen-dosen muda yang berprestasi itu isinya seperti apa? Dosen-dosen yang masih muda, kemudian cenderung dia lebih produktif, banyak penelitian, dia lebih banyak melakukan penelitian daripada mengajar. Itu adalah skema-skema yang ditawarkan melalui jalur promosi khusus untuk yang dosen muda. Ya, dosen-dosen yang tentunya produktif. Nah, muncul lagi pertanyaan nih, lalu bagaimana dengan dosen-dosen senior yang ingin menjadi guru besar? Ya, apakah bisa menjadi guru besar? Ya bisa. Melalui skema apa? Nah, khusus bagi dosen-dosen yang sudah senior, mereka tetap juga bisa menjadi guru besar ketika kumnya sudah memenuhi syarat melalui jalur dedikasi. Ya. Nah, seperti apa jalur dedikasi itu? Jalur dedikasi itu dosen senior yang sudah lama mengabdi, ya, kemudian dia lebih banyak melakukan pengajaran dibandingkan penelitian, sehingga dia mungkin berpikir bahwa udah deh yang melakukan penelitian itu adalah dosen-dosen muda aja, yang kita-kita yang sudah senior ya cukup hanya untuk ya melayani mahasiswa gitu ya. Nah, semacam itu yang skema yang kedua yang ditawarkan. Jadi skema yang pertama itu adalah jalur dosen yang berprestasi, yang kedua adalah jalur dosen senior yaitu melalui dedikasi. Yang ketiga ini yang lebih menarik ini. Yang ketiga itu adalah khusus untuk dosen-dosen di daerah 3T. Ya, daerah 3T itu apa? Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah itu. Nah jadi kalau misalnya selama ini regulasi yang beredar di Indonesia itu kan disamaratakan kan? Disamaratakan dari Sabang sampai Merauke. Nah sedangkan kita ketahui bahwa khusus untuk daerah-daerah 3T itu untuk menjadi guru besar itu kan agak sulit kalau misalnya tidak ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Misalnya jaringan internetnya tidak baik, kemudian fasilitas labnya juga sangat kurang, kemudian untuk melakukan penelitian yang bagus hingga bisa publikasi di jurnal internasional bereputasi itu juga sangat sulit. Maka Kemendikbudristek itu menyediakan jalur yang namanya jalur khusus ya, khusus untuk daerah tertinggal ya, daerah 3T ini ya, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi daerah tertinggal 3 atau 3D itu merupakan wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial ataupun ekonomi maupun budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia di daerah yang lain. Ya, gitu. Jadi lebih kepada fasilitas-fasilitasnya itu tidak mendukung. Oleh karena itu, bagi teman-teman dosen yang ada di daerah 3T ini, itu juga akan difasilitasi untuk bisa menjadi guru besar, tetapi syaratnya lebih diperlunak, gitu. Nah, ini yang kemudian banyak ditanyakan bahwa, kalau begitu saya pindah aja ke jalur 3T ya, karena syaratnya lebih mudah untuk menjadi guru besar. Setelah menjadi guru besar, saya pindah lagi ke bukan yang daerah 3T. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi, khusus untuk daerah 3T, kalau sudah jadi profesor ya atau guru besar di daerah 3T, ya udah dia menjadi profesor atau guru besarnya di daerah 3T aja, tidak bisa pindah ke yang lain karena dia mengikuti regulasi sesuai dengan jalur yang 3T itu tadi. Nah, lalu bagaimana instrumennya? Nah, Kemendikbudristek itu sudah menyediakan instrumen khusus untuk yang loncat jabatan tetapi melalui jalur promosi. Ingat ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa loncat jabatan itu masih tetap ada, tetapi berbeda nama. Yang namanya sudah jalur promosi. Dan mereka sudah menawarkan 3 skema sekaligus yang memungkinkan Bapak Ibu untuk lebih mudah menjadi guru besar. Nah, oleh karena itu, ke depannya Bapak Ibu tentunya ini merupakan kabar gembira buat kita semua bahwa untuk khusus loncat jabatan sudah melalui jalur promosi itu tetap ada, sehingga Bapak Ibu tetap harus produktif ya, menghasilkan karya-karya yang bisa menunjang karir Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena kedepannya ini isu yang saya dapatkan lagi, kedepannya ketika Bapak Ibu mau mengusulkan usus untuk universitasnya ke universitas unggul, maka yang dilihat itu adalah SDM-nya. Tentunya SDM-nya itu harus memiliki kontribusi yang besar terhadap universitasnya. Mulai dari lulusan dan yang terutama itu adalah adanya perkembangan jabatan fungsional akademisnya. Ya, jadi tidak stagnan jabatan fungsional akademisnya terus bertambah, lulusan-lulusan juga S3-nya juga terus bertambah, kemudian karya-karyanya juga terus bertambah. Itu baru bisa dinyatakan sebagai universitas unggul.
Nah, seperti itulah Bapak Ibu video singkatnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Bapak Ibu yang banyak sekali bertanya ya terkait dengan aturan-aturan yang baru ini ya. Kita tunggu saja aturannya terkait dengan regulasi yang baru melalui proses revisi yang sedang diajukan, karena saya yakin bahwa regulasi yang akan muncul itu tidak akan merugikan dosen. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.